serta di rumah dilindungi dan diberkati Tuhan dan dijaga oleh malaikat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang luar biasa indah yang Tuhan telah berikan buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman Engkau. Tuhan, kuatkanlah kami yang menyampaikannya, yang mendengarkannya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bagi banyak orang percaya atau anak Tuhan, kuasa Allah hanyalah sesuatu yang abstrak ataupun kemungkinan yang mitos. Tetapi kuasa Allah sebenarnya nyata. Ya, banyak orang merasakan kuasa Allah itu hanya ada dalam bentuk nyanyian, slogan dan tulisan atau sebuah khotbah menarik. Namun sesungguhnya adalah kerinduan Yesus untuk menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya saat mereka menghadapi hal-hal yang bagi mereka adalah sesuatu yang mustahil. Kerinduan Allah itu dinyatakan kepada Nabi Yeremia. Kita baca ya, Yeremia 32 ayat 17. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Wow. Yeremia 32:17 yang terakhir. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ada banyak masalah yang masalah yang tak terselesaikan. Penyakit yang tak dapat disembuhkan. Hati yang kecut dan tawar. Serta kehidupan rohani yang terpisah dari Allah. Hal-hal yang memerlukan kuasa dan campur tangan Allah dalam menyelesaikan sesuatu. Kita sebut apa? Mujizat. Allah dalam hikmatnya tidak berperan sepenuhnya dalam menghadapi sebuah mujizat. Ia rindu manusia mempergunakan karunia yang ia telah berikan kepada manusia dalam mujizat tersebut. Nah, ingat, kita lihat beberapa langkah untuk mengizinkan mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang mengatakan, pastor, saya tidak pernah melihat mujizat dan saya tidak percaya. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan mujizat dan tidak bisa melihat mujizat? Pertama, dia tidak rela untuk berubah. Banyak orang, anak Tuhan, tidak melihat mujizat karena mereka tidak bersedia berubah. Mereka mau di comfort zone. Mereka menolak untuk berubah pekerjaan, pindah kota, ataupun sahabat-sahabat mereka. Bagaimana mereka bisa lihat mujizat kalau tiap hari mereka berkumpul dengan sahabat yang duniawi, yang bicara dengan, kalau laki-laki, perempuan, kalau istri-istri, perempuan yang bicara tentang apa? Suami yang ganteng ataupun arisan. Tidak pernah ada kerohanian. Mereka menolak untuk berubah segalanya karena mereka sudah comfort. Mereka lebih senang tinggal di daerah yang nyaman dan menyenangkan. Temannya hihahu tiap hari senang. Namun ada juga ribuan orang yang menapaki kebahagiaan karena mereka rela menerbus sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengalami hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Di antara mereka adalah contohnya Abraham. Dia sudah nyaman di keluarga bapaknya. Ngapain dia mau tinggalkan kampung halamannya, teman-teman dia, keluarga dia? Nah, jikalau dia tidak melakukan itu, dia tidak akan melihat mujizat Tuhan yang menjadi nyata di dalam kehidupan dia. Nah, inilah contohnya yang kelelahan kita berubah. Berubah itu bukan berubah yang aneh, justru berubah yang baik. Kita kumpul bersama anak-anak Tuhan. Ya, jangan kita sombong. Dia tidak selevel, orang gereja tidak selevel mentang-mentang dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Jangan mentang-mentang dia ada seorang scholar, seorang yang pintar, tamatan dari Amerika, dari Australia, ya dari Kanada, dari gimana, merasakan dia pintar. Jangan. Kita mau berubah, mempunyai anak-anak Tuhan komunitas yang luar biasa. Yang kedua, orang yang bisa melihat mujizat itu adalah orang yang mampu menghadapi kesukaran ataupun kesusahan. Ya, banyak orang yang mundur, lemah dan tawar hati dan putus asa saat menghadapi kesusahan. Sikap yang demikian telah menghambat mereka dalam melihat dan mengalami kuasa Allah. Allah menyatakan kuasanya saat kita menghadapi hal yang sukar dan mustahil. Ya, ada orang mengatakan waktu kita menyerah, saatnya Tuhan turun tangan.
Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah, contohnya Musa. Ia melihat berbagai mujizat dan pertolongan Allah sejak di Mesir, keluar dari Mesir dan menuntun bangsanya ke dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun, karena ia mampu menghadapi kesukaran dan penderitaan. Tuhan senang sekali dan sayang pada dia. Jadi mana dia lihat di depan itu adalah sungai yang begitu luar biasa, Red Sea, ya, sungai merah itu. Tidak ada jalan lain. Tapi dia angkat tangan, dia berdoa, dan itu belah menjadi dua. Di dalam kesusahan, Musa ya nguberin oleh Raja Firaun di belakang dan tentaranya, di depan adalah Laut Merah. Tidak ada jalan lain. Dan dia ambil langkah dan serahkan kepada Tuhan, dan mujizat itu terjadi. Ya, Tuhan Yesus berkati. Yang terakhir, kenapa tidak bisa melihat kuasa Allah? Karena tidak taat pada firman Allah. Firman Allah mengatakan A, dia mau B. Firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Dia benci, tiap hari ambil foto musuhnya itu di kamar, pakai itu dot itu, lemparin, matilah kamu, matilah kamu. Bagaimana bisa lihat mujizat kalau hidupnya itu penuh dengan kebencian, kedengkian, dan juga kesal? Tidak. Justru saya pernah lihat satu orang, ya, anak Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Tuhan mengatakan maafkan kesalahan orang lain. Akhirnya dia maafkan orang itu, dan mereka sebelumnya itu nggak suka, benci banget. Sesudah mereka memaafkan, saling memaafkan, apa yang terjadi? Mereka berdua, ya, lihat ada kesempatan, kekuatan itu, mereka jadi partner, akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Dari tidak suka jadi suka, jadi tidak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Karena orang ini dia taat kepada firman Tuhan, dia percaya firman Tuhan itu iya dan amin, dan dia melakukan firman Tuhan yang mengajar kita harus saling memaafkan. Ya, God bless you. 3 hal. Kita mau siap berubah. Kedua, mampu hadapi kesukaran, hadapi dengan Yesus, jangan bukan sendirian. Yang ketiga, taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Tuhan, bantulah kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa cinta firman Engkau, taat pada Engkau, dan Tuhan cinta jiwa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.